Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman Puspa? Jumpa lagi kita di Puspa Usu Bersuara. Dalam episode kali ini kita akan membincangkan seputar kegiatan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ketiga mahasiswa yang hadir bersama di podcast Puspa pagi ini merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang aktif, yang tanggal 7 September kemarin mereka mengikuti pengabdian yang diadakan oleh 3 dosen Fakultas Ilmu Budaya yang mengambil tema kebermanfaatan lingkungan, di mana mereka memberikan pelatihan ekoprint kepada ibu-ibu PKK di Desa Samperaya di Kecamatan Bahoro di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya. Baiklah, kalau dalam istilah Indonesia ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk kesempatan pagi ini langsung saja masing-masing mahasiswa ini memperkenalkan diri, ya, agar kalian lebih tahu siapa mereka ini dan dari prodi mana mereka ini berasal. Kalau gitu kita mulai dari yang depan dulu ya, boleh? Ya. Ya, makasih memang atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaidan Irfan Iskandar. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Oh, baiklah. Kalau saya Porkas Maharaja Junjungan Nasution, mahasiswa semester 7 juga, sama seperti kawan saya, dan saya dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Satu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Meilani. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Stambuk 22. Saat ini semester 7. Ya, jadi mereka ini ternyata udah stambuk yang hampir selesai dalam masa perkuliahan ya, tapi mereka tetap aktif. Kalau boleh tahu, kalian ini bertiga kan dari prodi yang berbeda ya. Kenapa bisa jadi berteman atau kompak? Mungkin ada dalam satu organisasi, apa itu? Ada organisasi terkhusus apa? Ini Anissa, yang mana yang mau memberikan keterangan? Jadi memang kami dipertemukan di organisasi yang namanya itu UKM Startup Smart Generation Community USU. Nah, awalnya itu Zaidan yang ngajak untuk ikut kontribusi di penelitiannya MEM, pengabdiannya MEM. Gitu. Oh, jadi UKM ini unit kegiatan mahasiswa. Itu bentuknya seperti apa itu, Zaidan? Jadi UKM Startup Smart Generation Community ini di USU sendiri kiprahnya baru lahir itu di masa COVID 2019 akhir. Itulah lahir UKM Smart Generation Community ini. Dan kebetulan pergerakan Smart Generation Community ini bergerak di bidang keilmuan dan agama lah, karena ini khusus UKM mahasiswa muslim. Dan kebetulan di tahun ini Zaidan diamanahkan sebagai ketua umumnya. Dan si Nisa ini sebagai wakil sekretaris Zaidan lah Kalau Porkas? Porkas ini kepala divisi kepala divisi apa itu Porkas? Divisi pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat. Itu makanya mereka mengaplikasikannya mungkin di dalam bentuk yang lebih real, yaitu ikut membantu atau ikut turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dosen-dosen USU. Kalau boleh tahu, Nisa join atau bergabung di UKM ini tahun berapa? Dari tahun 2024. 2024. Porkas? Ya, saya tahun 2024 juga, sama Mbak, sama saya. Sekalian pembentukan, sekalianlah kalian ikut ya. Kalau boleh tahu, selain kegiatan yang bersifat pengabdian, apalagi kegiatan yang umumnya dilakukan di UKM ini? Biasanya di UKM kami ini bergerak juga di bidang akademik, Biasanya kalau ada event lomba atau semisal kayak kalau tahu
ada itu namanya program kreativitas mahasiswa. Biasanya kami aktif ikut turut andil di situ kan, konsentrasi di situ. Terus itu ya kegiatan-kegiatan kampus lah kan, seperti kepanitiaan, baru kayak pengabdian, penelitian dosen, gitu-gitulah Mem. Oke. Jadi sudah lama lah ya, kira-kira sudah hampir 3 tahun ya. Iya Mem. Ada kesan, apa kesannya? Kalau boleh forecast dulu kesannya, apa yang membuat, apakah impact yang terasa dari ikut dalam unit kegiatan mahasiswa ini terhadap forecast sendiri sebagai mahasiswa ataupun nanti sebagai calon sarjana yang mungkin nanti menghadapi berbagai tantangan di dunia usaha, dunia industri. Ya Mem. Kalau benefit yang saya dapatkan dari ikut serta di UKM ini ya Mem, itu memang lumayan banyak sih, bisa dibilang banyak kali Mem. Apalagi di sini kami diwadahi gitu kan Mem. Ibaratnya kalau semisalnya kami punya potensi gitu kan Mem, di UKM SGC ini kami dikasih wadah untuk mengembangkan potensi kami itu Mem. Yang misalnya yang dulu mungkin saya nggak sepercaya diri ini ngomong, ya sekarang saya udah mulai percaya diri gitu kan Mem, dan more confidence ya. Ya Mem. So, oke. Dan saya ibaratnya mendapatkan ilmu itu di SGC ini Mem gitu. Dan di UKM ini pun saya ketemu orang-orang hebat lah menurut saya Mem, yang bisa ibaratnya mengajak saya juga lebih berkembang gitu Mem, lebih berkembang di hal-hal positif gitulah Mem. Mungkin kalau itu ya dari saya gitu ya. Iya, jadi lebih percaya diri, lebih mengenal banyak kalangan yang nanti mungkin bisa menjadi apa istilahnya kalau dalam bisnis itu menjadi relasi. Ya betul. Kalau Anissa sendiri? Kurang lebih sama sih, kayak forecast juga. Ngembangin skill di bicara di depan umum itu memang dipelajari di waktu masuk SGC juga. Terus belajar memanage atau mengelola waktu dan prioritas, juga mengelola organisasi itu gimana juga belajar di SGC. Dan pertama kalinya berkecimpung di kegiatan sosial pengabdian masyarakat itu di SGC. Jadi belajar banyak di situ sih. Iya, jadi lebih terjun ke dunia masyarakatnya langsung ya. Jadi tidak hanya theoretical di dalam kelas ya kan, mungkin belajar yang berkenaan dengan kurikulum di Prodi Sastra Indonesia, tapi juga bisa how to apply ya, bagaimana saya ingin mengembangkan ilmu atau teori yang saya dapatkan di kelas ke masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya kan memang kita tujuan kita kan menjadi sarjana ini salah satunya ya untuk berbakti atau mengembangkan diri serta berguna bagi masyarakat yang luas ya kan. Kalau Zaidan sebagai ini, mereka sebagai katakanlah under your mandat ya. Jadi sebagai pemegang ini ada kesannya atau impactnya bagaimana secara, kalau untuk confidence ya, untuk mengenal ke masyarakat ya. Kemudian sebagai head of the UKM sendiri bagaimana? Kalau Zaidan pribadi sebagai pimpinan ya Mem, leader, hal yang paling Zaidan dapat di Smart Generation Community ini leadership tadi lah Mem. Bagaimana kita kelola orang banyak dengan berbagai latar belakang, latar waktu, dengan prioritasnya punya masing-masing gitu kan, punya prioritas masing-masing. Itulah yang Zaidan banyak belajar situ, bagaimana kelola, termasuk juga emosional lah Mem. Iya, betul. Bagaimana pemimpin itu harus tetap netral, berkepala dingin, dan bisalah jadi penengah ketika suatu permasalahan itu datang. Dan ya sebagai orang yang solutif lah Mem, di antara permasalahan yang ada di UKM tersebut kan. Itulah Mem. Ya harus mempunyai banyak solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi di dalam kelompok itu sendiri, ya kan? Apalagi kelompok itu bekerjanya tidak dalam internal universitas saja, mereka kan akan ke masyarakat, ya kan? Bagaimana kita menghadapi masyarakat seperti itu, ya. Kalau boleh tahu sedikit tentang kemarin kan kita mengadakan latihan Ekoprint, itu yang belajar duluan tuh siapa itu? Anissa? Zaidan. Zaidan dulu belajar. Itu kenapa tertarik ke Ekoprint itu? Karena Zaidan kenal Ekoprint ini waktu SMA, Mem. Waktu SMA tuh ada pelajaran seni budaya. Itu gurunya kayak memandu kami, memperkenalkan apa itu Ekoprint. Cuman intensnya mengenal Ekoprint itu waktu SMA tuh cuma 1 hari gitu kan, kayak masang-masang daun di kain putih, baru toko-toko udah gitu. Baru praktek yang sebetulnya itu tahun 2024, Mem. Jadi kebetulan Zaidan sama beberapa kawan di pertanian itu alhamdulillah lulus pendanaan program kreativitas mahasiswa dari Kemendikti, Mem. Tahun 2024, Mem. Jadi kami kemarin itu buat pembungkus makanan cuman dengan motif Ekoprint tadi, Mem. Jadi selama setahun, kurang lebih setahun itu yang betul-betul praktek intens lah di Ekoprint. Karena setelah itu kan produk itu kami jual, kami pasarkan gitu, Mem. Pembungkus makanan ya? Iya, Mem. Mungkin wrapping kayak wrapping gitu deh, Mem. Iya, tapi bahannya dari kain katun dan motifnya pun dari Ekoprint, Mem. Nanti bisa kita kembangkan lagi ya. Karena kan sekarang kan banyak yang masyarakat UMKM ini yang berkecimpung di kuliner ya. Mungkin itu wrappingnya bisa untuk makanan atau untuk apa? Bahan yang apa? Atau memang spesifik untuk wrapping yang non food atau bisa ke apa juga foods? Apa bisa untuk makanan juga? Wrappingnya memang khusus untuk food, Mem. Jadi untuk wrapping food gitu kan. Cuman kalau dia bisa juga untuk buah dan sayur. Jadi cuman tidak disarankan untuk makanan yang punya suhu tinggi, Mem. Karena nanti wrappingnya itu salah satu bahannya itu ada lilin. Jadi kalau kena suhu tinggi, lilin itu akan cair. Itulah yang nanti takutnya mengganggu makanan tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada gelas gini kan, Mem, kita baru minum kopi lah ibarat kata. Cuman mungkin kita nggak habis, mau kita simpan lagi, bisa pakai wrapping itu, Mem. Wrapping itu jadi nanti nutup dan supaya tidak terjadinya kontaminasi debu atau apa gitu kan, udara gitu kan, Mem. Jadi supaya tetap terjaga si kopi itu tadi, Mem. Iya, baik juga itu ya untuk dikembangkan. Nanti kita nextnya kita akan coba kita apalagi kembangkan lagi, mana tahu bisa jadi sebuah produk UMKM ya kan, yang bisa kita kembangkan. Apalagi sekarang kan Universitas Sumatera Utara akan memiliki galeri UMKM. Nah, mungkin nanti kan kita bisa bekerja sama atau membuat satu produk yang menghasilkan baik itu secara fisik maupun secara finansial begitu ya. Ya, menarik sekali ya. Jadi para teman Pusba Bersuara, mahasiswa itu memang tidak hanya harus berkutat di kelas ya kan, mendengarkan teori-teori dari dosen, tapi harus juga dibekali atau membekali diri dengan berbagai kegiatan yang aktif di luar kelas sehingga mampu bersaing di dunia usaha, dunia industri nantinya, karena persaingan yang benar-benar persaingan itu tidak lagi hanya di level universitas. Nanti di luar sana setelah menjadi sarjana pasti akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi para sarjana ini. Kalau tidak memiliki kompetensi, mungkin kita akan tertinggal dari kompetitor kita.
Baiklah, untuk penutup kira-kira ada saran atau ada kesan pesan dari kalian, ladies first dari Anissa mungkin ya, apa kesan dan pesannya kepada mahasiswa yang mendengar, terutama mahasiswa USU, kira-kira pesan Anissa apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan Nisa. Oke, pesan dari saya mungkin jangan cuma belajar di kelas aja, tapi mencobalah keluar dari zona nyaman dan cari pengalaman baru di luar. Bisa juga bisa juga membantu masyarakat Ya. atau Kontribusi ya. berkontribusi di masyarakat. Betul. Lakukan hal-hal yang positif. Ya, betul. Dari kepala divisi pengabdian. Kayak mem. Ya. Oh, kalau mungkin dari saya ya. Oh, ayo gitu. Kita sama-sama menebar kebermanfaatan itu, mem. Ayo kita sama-sama menebar kebermanfaatan dimanapun kita berada gitu. Ya, biarpun di fakultas kita, di jurusan kita, di universitas kita, di UKM atau di tempat-tempat lain gitu. Maksudnya dimanapun kita berada, mari kita buat kesan yang positif di situ. Mari kita kasih kebermanfaatan di situ gitu. Karena mungkin itu salah satu tujuan hidup kita ini kan, Mem. Ya, benar. Maksudnya kayak memberi kebermanfaatan gitu. Ya, bagi sesama. Betul. Gitu, ya, Mem. Ya, yang terakhir dari Zaidan. Kalau pesan Zaidan untuk kawan-kawan mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jangan pernah untuk takut belajar, jangan pernah untuk takut memulai, karena kita tidak tahu dari mana kita akan berkembang. Dan orang yang maju itu yang tidak pernah kenal rasa takut dan selalu mau memulai. Itu aja, Mem. Ya, oke. Terima kasih ya atas bincang-bincangnya pagi ini, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman Pusba yang melihat podcast ini bisa mendapat inspirasi dari ketiga mahasiswa MEM yang hebat-hebat ini, Zaidan, Porkas, dan Anissa. Demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.